Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bang Simo, tentunya masih di channel Simo SDSM. Semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah kepada kita semuanya. Amin barakallah. Dan di dalam kesempatan kali ini saya kembali mengijazahkan ataupun memberi tata cara bagaimana kita melihat khodam. Saudara nanti bisa melihat khodam benda pusaka ataupun khodam yang ada di dalam tubuh saudara ataupun khodam yang memang di situ saudara hendak akan panggil. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya tentang bagaimana cara melihat khodam secara nyata, bisa dipegang, bisa berkomunikasi. Di sini alangkah baiknya bagi saudaraku semuanya yang belum subscribe di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini, agar nanti ketika saya upload video yang terbaru, saudaraku semuanya tidak ketinggalan. Baiklah, langsung saja bagaimana sebenarnya cara untuk melihat khodam yang ada di satu benda ataupun yang ada di dalam tubuh saudara ataupun saudara hendak memanggil khodam tersebut. Ada beberapa faktor seseorang itu ingin melihat keberadaan khodam sesuai dengan niatnya masing-masing. Dan di sini kita akan mengupas secara tuntas bagaimana sebenarnya Bang Simo untuk mewujudkan khodam ataupun bisa melihat khodam secara nyata, bisa dipegang, bisa disentuh, ataupun di situ bisa saudara ajak komunikasi. Namun saudara perlu garis bawahi dulu, salah satu khodam yang sulit diajak bicara adalah khodam jenis harimau. Itu lumayan sulit untuk kita bisa berkomunikasi dengan khodam harimau. Pertama, saudara siapkan tempat khusus, dan juga ketika saudara memulai untuk mencoba melihat khodam, saudara coba lakukan bersuci terlebih dahulu. Seperti biasa, kondisi lampu dari penerangan tempat yang saudara gunakan ketika akan melihat khodam, maka kondisinya adalah remang-remang. Kedua, faktor utama penentu keberhasilan dari saudara melihat khodam ini dipengaruhi juga dari satu, power energi saudara. Lalu yang kedua juga seberapa tebal dari khodam itu, energinya seberapa kuat, pengaruhnya ke alam kita. Itu juga mempengaruhi seberapa jelas kita mampu untuk melihat keberadaan khodam tersebut. Jadi di sini kita akan menggunakan kemampuan indera keenam untuk bisa melihat khodam secara nyata, bisa dilihat, bisa dipegang, dan mempengaruhi alam kita. Di situ ketika semuanya sudah siap, maka saudara bisa langsung memulainya. Silakan saudara duduk sila. Saudara boleh menghadap ke arah manapun bebas. Setelah itu, kalau saudara mengetahui nama khodamnya, maka saudara cukup membaca ataupun dengan menyebut khodamnya. Assalamualaikum khodam siapa namanya. Di situ saudara membaca seperti itu. Kalau khodam itu terdapat dalam satu mantra, maka saudara membaca mantra tersebut. Karena dari beberapa keilmuan, dari basic supernatural ataupun doa yang memang di situ ada mengandung isyarat ataupun mendatangkan khodam, maka di situ saudara gunakan bacaan itu. Maka di situ saudara baca terus-menerus sambil saudara juga merasakan energi di sekitar, dan juga saudara sambil merasakan energi yang ada di dalam tubuh saudara ataupun yang di lingkungan saudara. Jadi di sekitar saudara melakukan pembukaan indera keenam. Setelah itu saudara lakukan, maka saudara tetap menggunakan kunci yang pernah saya kasih ke saudaraku semuanya, yaitu dengan kondisi saudara
membuka mata separuh. Setelah itu saudara merasa agak capek, maka tutup kembali penuh dan dibuka perlahan-lahan, jangan sampai penuh bola matanya membuka, sampai separuh saja. Seperti itu terus, ada di dalam kondisi ketika saudara menutup mata, maka di situ saudara usahakan untuk mendapatkan ketenangan. Dan arah fokus saudara adalah ke energi. Energi itu insya Allah mampu saudara lihat ketika saudara menggunakan teknik kunci indera keenam ini. Terus menerus, dan seperti yang saya alami ataupun dari beberapa murid saya yang mencoba, itu tidak akan lama maka saudara akan melihat atau didatangi beberapa makhluk-makhluk dari alam sebelah yang memang bentuknya bermacam-macam. Sampai saudara membaca penuh, maka khodam yang saudara maksud itu biasanya datangnya akan di akhirnya. Jadi di situ datangnya di akhir-akhir, bukan di awal-awal. Karena kalau kita melihat dari tingkatan khodam dengan jin itu berbeda. Dari secara spirit ataupun secara energi, memang untuk membukanya lebih membutuhkan power yang besar. Seberapa besar, seberapa kuat dari power dari energi khodam itu akan mempengaruhi cepatnya saudara mampu melihat ataupun berkomunikasi ataupun memegang dari khodam tersebut. Saya garis bawahi lagi, jadi di sini tidak ada doa khusus ataupun mantra yang terkhusus untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan khodam tersebut. Jadi ini menentukan bagaimana saudara membaca doa itu, misal mantra atau apa, itu yang mengandung khodam, maka yang hadir juga itu. Jadi yang saudara gunakan adalah mantra yang memang mengandung khodam ataupun menyeru khodam. Itu yang saudara gunakan. Dan di sini memang di dalam mewujudkan khodam secara nyata, secara real, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa berkomunikasi, membutuhkan tekad yang kuat. Dan di sini ketika nanti saudara mampu melihat, berkomunikasi dengan khodam datang tepat di hadapan saudara, maka janganlah takut. Mungkin efek merinding ada, efek kaget ada, dan di situ juga efek antara iya dan tidak, karena di situ saudara mampu mewujudkan ataupun melihat khodam berada di hadapan saudara. Ada beberapa tipe bagaimana khodam itu berwujud. Yang pertama, dia juga bisa langsung wujud, itu bisa. Lalu yang kedua, dia juga bisa berupa energi terlebih dahulu. Jadi energi terlebih dahulu, dan di situ dia akan membentuk pola ataupun keberadaan sosok itu. Energi itu akan membentuk sosok itu kalau khodamnya belum maksimal dari mewujudkan dirinya. Karena khodam tersebut juga ada yang besar, ada yang kecil. Maka saya katakan dari tadi, tergantung dari khodam yang saudara ingin lihat ataupun saudara ingin berkomunikasi dengannya. Maka seberapa besar itulah yang akan membuat efek dari khodam itu mempengaruhi ke lingkungan saudara membuka indera keenam untuk melihatnya. Dan saya kira penjelasan saya sudah mendetail bagaimana cara kita bisa melihat khodam, bisa berkomunikasi secara nyata. Dan di sini jika ada saudaraku semuanya yang belum memahami dari teknik ini, silahkan tinggalkan komentar. Akhir kata dari saya, Bang Simo, semoga saudaraku semuanya
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin barakallah.